mata penata laksanaan nutrisi. Oke, saya ulang. Topik kita kali ini adalah penata laksanaan nutrisi untuk defisiensi vitamin A, ya. Nah, topik ini kalian bisa dapatkan di buku-buku Krausis Food Nutrition and Dietary Process ada. Kemudian yang terbaru dietary terapi ada, Krausis juga. Kemudian adik-adik mau buku-buku yang lain seperti buku Modern Nutrition, Present Knowledge, atau buku-buku dari sumber yang lain, apakah dari Mayo Clinic, dari internet, dan dari PubMed, itu bisa kalian dapatkan. Nah, untuk slide ini bisa juga kalian dapatkan nanti, mungkin nanti dikasih, akan diberikan oleh Dokter Fitri aja nanti ya. Nggak apa-apa ya? Ya dok. Ya Prof. Nanti sekalian aja dikasih. Oke. Nah, adik-adik, tujuan kita belajar mengenai defisiensi vitamin A ini slide-nya memang slide-nya belum berganti ya Prof. Iya, aku kan kasih pengantar dulu, Adik. Ya, Prof. Sabar. Aku cerita-cerita dulu, nanti barulah aku mulai jalan slide-nya ya. Ya, Prof. Maaf, Prof. It's okay. Nah, jadi adik-adik, apa sih gunanya kita belajar defisiensi vitamin A ini? Ini terkait dengan 4 masalah gizi utama di Indonesia yang dari dulu sampai sekarang, mungkin bukan 4 masalah, mungkin 5 atau 6 masalah gizi yang masih ada di Indonesia ya, dan salah satunya defisiensi vitamin A masih juga ada adik-adik. Oke. Nah, hal ini kita ketahui bahwa salah satu penyebabnya antara lain apakah secara primer atau sekunder, tapi dia selalu ada. Ya, defisiensi vitamin A itu selalu ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kan kita ketahui bahwa beberapa masalah gizi utama Indonesia itu antara lain sekarang ada obes, ada stunting, defisiensi vitamin A, defisiensi yodium, kurang energi protein atau kurang KKP. Dan yang selalu kita bahas ya. Nah, defisiensi vitamin A ini adik-adikku yang baik ya, selalu ada. Kan agak merisaukan dan agak mencemaskan kenapa juga nggak selesai defisiensi vitamin A ini. Nah, kemungkinan besar adik-adik ya karena terkait dengan metabolisme dia di dalam tubuh yang tidak semua orang tahu apa yang terjadi mengenai vitamin A tersebut. Ya, jadi kalau orang ngomong vitamin A di kepalanya pasti saja saya yakin 100% itu bayangannya adalah apa deh namanya? Yang warna orange itu wortel, ya. Pasti aja itu. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah kita buka lagi bahwa awalnya dulu dikatakan bahwa di tahun 1913 bahwa ini termasuk pelarut lemak ya. Jadi baru dikatakan bahwa vitamin A ini sangat penting dan ini merupakan satu titik tombak jadi penemuan dalam sejarah vitamin dan mineral atau yang kita sebut dengan mikronutrien ya. Dan ini sangat berperan fungsinya sebagai vision, penglihatan. Nah, kemudian beranak pinak lagi imunitas, kemudian ada reproduksi serta diferensiasi sel epitel ya adik-adik ya. Nah, jadi vitamin A, berbicara dengan vitamin A itu sangat-sangat kompleks. Jadi dalam pikiran adik-adik mungkin vitamin A ya vitamin A aja, ya kan kita ngomong vitamin A yang ngomong wortel kan seperti itu. Tetapi di dalam perkembangannya di dalam tubuh kita itu tidaklah semudah yang kita atau sesimpel yang sesederhana yang kita pikirkan. Adik-adik ya ternyata lebih rumit dari yang kita bayangkan. Nah, adik-adik, begitu kalian berbicara mengenai vitamin A, maka kalian akan berbicara mengenai retinol, ya. Vitamin A, retinol. Jadi jangan ada bilang vitamin A,
wortel. Nah, pasti aja demikian. Vitamin A itu retinol. Retinol itu berasal dari sumber hewani dan bukan dari nabati. Tetapi ada temannya. Ini kalau saya gerakkan kursor saya ini, apa adik-adik bisa lihat ini? Bisa dong. Bisa, Prof. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita bicara vitamin A itu harus di bayangan kalian tuh sumber hewani aja. Jangan pernah terpikir nabati. Jadi nggak cocok kalau kalian ngomong vitamin A, retinol itu ngomong di pikiran kalian adalah wortel. Ya, seharusnya ada temannya yang lain yaitu prekursornya yaitu beta karoten. Ya. Beta karoten ini berubah, dia cukup bisa berubah untuk menjadi vitamin A. Tidak semua golongan karoten ini, golongan karotenoid itu bisa berubah vitamin A. Nanti di slide berikutnya kalian bisa lihat. Enggak semua. Mau karotenoid kah? Apakah dia bentuk karotenoid atau bentuk antioksidan lain? Itu tidak semua bisa bersifat seperti vitamin A. Ya. Nah, ada yang bentuk lain adalah 11 cis retinal in the eyes. Nah, ini dapat di mata nanti bentuk aktifnya, ya. Kemudian ada juga bentuk lain adik-adik. Asam retinoat. Nah, kalau kalian udah masuk kulit nanti kalian akan belajar mengenai asam retinoat. Jadi dikatakan di sini peran-peran lainnya adalah dia bisa mempunyai aktivitas seperti hormon yang bisa berperan di seluruh tubuh, ya. Nah, kalian kunci bahwa begitu kita udah berubah ke asam retinoat, kita nggak bisa lagi berubah ke yang lain-lain. Tapi kalau dia bentuk retinol ini masih bisa, oke, kemana-mana. Nah, dan bentuk yang paling predominan dari bentuk vitamin A di dalam tubuh, ya, dan umumnya di seluruh jaringan tubuh kita dan sel adalah bentuk retinil ester. Nah, ini seharusnya menjadi pertanyaan, kenapa retinil ester? Ini terkait nanti dengan sifat-sifatnya nanti sebagai vitamin A nanti, ya. Nah, adik-adik ada 4 jenis di dalam plasma dan tisu, ada 4 bentuk dari retinoid tadi, ya. Vitamin A dan metabolitnya, dan ada 4 bentuk dari retinoid tersebut. All trans retinol, ya. Ini akan bersirkulasi di dalam plasma berikatan dengan, catat nih, retinol binding protein. Ini udah kenal kalian ini retinol binding protein? Maka kalian harus menambah, kalau kalian gambar satu diagram, pertama di atas vitamin A, maka kalian akan menambah cabangnya lagi bahwa dia terkait dengan protein, ya. Jadi kalau bentuk gennya itu namanya RBP4, gene RBP, retinol binding protein 4, ya. Nah, ini ketika mereka bersama-sama bergandengan tangan, ini akan mengantarkan retinol ke seluruh jaringan untuk demetabolisme lebih lanjut, ya. Dan juga dia akan berubah bentuknya. Jadi retinol ini bisa berubah kemana-mana, bakal berupa berikatan dengan ester, aldehid, kemudian berikatan dengan berubah menjadi asam, berikatan dengan asam, ya. Nah, ini retinol ester ini dia berikatan dengan lemak, ya. Sekarang kalian menambah lagi, selain vitamin A, akan panahnya itu ke protein dan ke lemak, ya. Dia akan berupa dari pecahan dari esterifikasi, bentuk esterifikasi dengan long chain fatty acid, dengan asam lemak rantai panjang. Oke. Selanjutnya bentuk yang ketiga ada 11 cis retinal, ya. Dia biasanya berada di sel rod dengan sel kon di retina mata. Ya, ini berada di mata, dia bentuknya seperti ini. Dan ini komponen yang sangat penting dari rodopsin untuk pigmen visual atau pigmen penglihatan. Ya, jadi dia bertindak sebagai penerimaan untuk cahaya. Dan ini all transretinoic acid, jadi bentuknya sangat minor kata dia, tapi sangat-sangatlah penting dari bentuk metabolit retinol tersebut untuk metabolisme oksidatif, ya. Nah, disebabkan karena demikian, ya, maka kita lihat bahwa ini terbagi dua. Jadi kalau kalian ngomong vitamin A itu sebenarnya retinol itu bisa berikatan dengan etanol, berikatan dengan aldehid, dengan berikatan dengan asam, dan yang terakhir dengan asam lemak. Nah, ini bentuknya dari binatang. Dan sumbernya
Inilah yang paling mesti dilihat sebenarnya adik-adik ya. Whole milk, eggs, telur, susu, daging, dan organ-organ dalam. Ya, terutama di sini adalah hati. Tetapi jika kalian berbicara mengenai provitamin A atau karotenoid, itu tidak semuanya memang. Dan ada beta karotin, alfa karotin, beta kriptosantin. Nah, ini 3 ini kalau nggak salah saya ini adalah yang bisa berubah bersifat sebagai vitamin A. Sedangkan yang likopen, lutein, zeaxanthin ini enggak juga, dia karotenoid tapi sifatnya punya antioksidan sendiri, ya. Likopen banyak terdapat di mana? Di tomat. Lutein banyak terdapat di bayam. Zeaxanthin di buah-buahan yang berwarna-warna cerah, ya. Beta karotin ini yang paling besar, nih beta karotin yang paling besar, dia sumbernya itu ciri khasnya ada yellow orange. Jadi kalau ada makanan atau buah-buahan yang berwarna orange itu tinggi beta karotinnya, ya. Alfa karotin, beta kriptosantin. Orange plus fruits ya. Jadi kalau orange kalian akan berpikir mengenai karotin dan nanti bisa diubah menjadi vitamin A. Nah, ini dia ya. Nah, ini bagian ini enggak, tapi ini bisa. Enak betul. Jadi di sini beta karotin, alfa karotin, setahu saya beta kriptosantin bisa. Yang likopen, lutein, zeaxanthin itu yang nggak bisa, ya. Kita lanjutkan lagi ya, Dek. Konversi vitamin A tadi. Nah, adik-adik, ya, di saat kita melihat bahwa dalam konvensi bahan dasar vitamin A tersebut bisa terkonversi, ya. Nah, ini dia seperti ini. Di dalam makanan dia dalam bentuk hewan berupa retinoid. Kemudian karotenoid juga bisa masuk. Ini main-mainnya di sini-sini aja. Retinol, ikatan etanol, retinal, bisa berubah jadi retinol bisa berubah jadi retinal. Tapi kalau udah ke asam retinol dia udah dikunci. Udah dikunci, dia nggak bisa lagi berubah ke retinal atau retinol. Ya adik-adik ya. Jadi udah berubah retinoid acid, dia akan berfungsi sebagaimana apa adanya sebagai asam retinoid untuk meregulasi pertumbuhan, tetapi dia tidak bisa berubah lagi. Kalian berharap dia untuk berubah menjadi retinal atau retinol nggak akan bisa lagi. Ya udah dikunci. Nah, absorpsi dan metabolisme. Ya. Di sini dikatakan bahwa dia akan diabsorpsi dan metabolisme itu seperti apa ya, di enterosit, adik-adik, di enterosit dia akan menyerap, dia satu mobil dengan Michelle ini dia satu mobil dia dengan vitamin larut lemak lainnya, bisa vitamin D juga dengan asam lemak lainnya, itu ikatannya. Ada lihat di sini di lumen gastrointestinal tract tadi, ikatan dengan protein, dengan ikatan juga dengan ester. Ini ada pepsin, karotenoid, dan retinol ester, terus masuk gabungan satu mobil masuk semua di sini. Ya, barulah di sini dipecah. Beta karoten dipecah, barulah dia bisa nanti apakah dia berubah menjadi retinal, kemudian bisa menjadi beta apokarotenal. Ya, adik-adik ya. Baru berubah masuk lagi berikatan dengan nih lihat dengan albumin lagi, asam retinol bisa berkeliling-keliling, dia masuk Michelle, masuk dalam kilomikron, ini mobil yang lebih besar lagi, masuk dia ke sistem limpatik. Oke. Nah, sebagai catatan tadi adik-adik di kepala adik-adik sudah ada 2 ya, yaitu protein dan lemak. Sebagai catatan adik-adik, tanpa lemak penyerapan dari beta karotin itu sangat minim. Setahu saya sekitar 5-20% itu kalau sekiranya tidak ada lemak ya adik-adik ya. Jadi banyak pun kalian makan di sini tetapi tanpa lemak tadi untuk bergabung di Michelle tadi, ini akan terbuang. Nah, udah masuk di sini di sel intestin, begitu mau masuk di sini tidak ada albumin, itu juga akan tidak ada albumin, tidak ada retinol binding protein dan ikatan protein lainnya, maka ini akan terbuang ya. Jadi ingat, ya, ini ada tahap-tahapannya. Tahap pertama beta karoten, jadi 2 retinal pecah lagi dia, yang sebagian jadi asam retinoid, bla 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 bla. Nanti kalian bisa lihat langsung masuk sini, bergabung dengan kilomikron. Ada asam retinoid, ada yang lain bergabung dengan kilomikron. Oke. Nah, di sini adik-adik harus belajar bahwa
dia memerlukan lemak untuk bisa masuk. Nah, begitu dia berikatan dengan masuk, ini Adik bisa lihat sini ya, ikatan dengan retinol ester tadi di dalam kilomikron, kemudian dia nantinya harus berikatan juga dengan yang warna ungu ini apa Adik? Retinol binding protein, ya. Ikatan retinol binding protein ini sangat penting. Kondisi di mana seseorang kadar proteinnya sangat-sangat rendah, maka ini akan menyebabkan tidak ada ikatan apapun, nggak bisa berikat, nggak bisa bergerak kemana-mana. Ya, jadi pegang catatan seperti itu. Satu penelitian itu mungkin kalian bisa nyari, saya pun udah lama penelitiannya itu ya. Tapi kerjasama Indonesia juga, ada peneliti Indonesia juga, tembus di ASEAN, bukan di ASEAN, American Journal Clinical Nutrition kalau nggak salah itu, bahwa penelitian tersebut adalah meneliti pemberian kapsul vitamin A yang larut lemak itu pada anak-anak di Jakarta dibandingkan dengan anak-anak yang di NTB. Ya, di NTB banyak anak-anak yang kurang gizi, sementara di Jakarta banyak anak-anak yang cukup gizi. Kira-kira mana yang bisa meningkatkan kadar vitamin A? Yang di Jakarta atau yang di NTB, Adik-adik? Yang di Jakarta. Ada? Yang di Jakarta, Prof. Iya, betul sekali ya. Jadi yang di Jakarta bisa naik. Kenapa di Jakarta bisa naik? Kenapa? Karena kebutuhan proteinnya cukup, Prof. Iya, betul. Nah, di NTB yang banyak sekali kasus anak gizi buruk, itu justru vitamin A-nya nggak efektif, nggak bisa naik. Ya, walaupun justru yang sebenarnya sangat butuh itu yang di NTB daripada anak-anak di Jakarta. Tapi kadar vitamin A-nya justru yang naik yang di Jakarta. Jadi perbaiki dulu status gizi adik-adik dulu, ke status gizi anak-anak yang gizi buruk itu, kemudian barulah kalian berikan vitamin A. Ya, jadi nggak ada gunanya kalian kasih vitamin A kepada anak-anak gizi buruk tanpa memperbaiki status protein dan lemaknya. Ya. Lemak untuk penyerapan ya adik-adik, lemak untuk penyerapan, tapi untuk metabolisme tubuhnya ini sangat penting retinol binding protein tadi. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat berbagai macam pergerakannya, masuk ini udah bawa kilomikron, kemudian bergerak lagi, mau dipakai kemana-mana boleh. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau pengeluarannya biasanya di sini dikatakan melalui bile kandung empedunya, kemudian dibuang menjadi feses. Kemudian asam retinol juga bisa melalui urin akan dibuang. Ya, bagaimana jika tidak? Maka dia akan disimpan di dua tempat apa aja deh? Di hati dan di dalam sel lemak. Ya, jadi kalau orang gemuk banyak sel lemaknya, maka banyak juga apanya? Banyak juga vitamin A yang tersembunyi, yang trap. Saya katakan trap ya, terperangkap di dalamnya. Jadi dia nggak keluar. Makanya kalau orang obes tuh biasanya justru vitamin A di sirkulasinya rendah, tapi di enterocyte-nya dia lebih tinggi. Di enterocyte, di adipocyte dia lebih tinggi karena dia terperangkap di sel-sel lemak tersebut. Ya. Dilanjutkan lagi adik-adik bahwa kalau sekiranya pada beta karotin ini sebenarnya seperti zat warna deh. Dia zat warna, sepanjang dia warnanya oranye itu beta karotinnya tinggi, ya. Jadi beta karotin ini kalau kita makan kebanyakan anak-anak makan wortel itu kulitnya biasa berubah menjadi warna orange juga, ya. Enggak toksis, cuma dia bersembunyi berada di lemak di bagian bawah kulit, ya. Nah, kode warnanya itu diamin aja, di stop dulu pemberiannya, maka proses karotidemia tersebut akan hilang sendiri dengan alami, ya. Jadi demikian. Jadi sebenarnya harus spesial untuk vitamin A. Untuk perannya di dalam tubuh, untuk penglihatan, diferensiasi, sel, sintesis protein, bagus sekali. Bahkan untuk kulit ya, reproduksi, pertumbuhan, untuk pertumbuhan regulasi dalam tubuh itu sangat penting ya adik-adik ya.
Biasanya dia bertiga nih, vitamin E, vitamin A, sama vitamin C. Ya, tapi kalau mau lebih jago, antioksidannya adalah beta karoten. Vitamin A nggak ada antioksidan, tapi beta karoten lah yang berperan sebagai antioksidan. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa kalau dalam penglihatan bahwa tentunya kita lihat bahwa untuk melihat yang cerah di kornea, kemudian dia berperan juga mengkonversi cahaya masuk melalui impuls saraf di retina. Makanya kalau sekiranya orang yang kekurangan defisiensi vitamin A tersebut, itu dia adaptasi cepat dia melihat ruangan itu, misalnya dari cahaya luar masuk ke dalam rumah yang lebih redup. Kalau dia kurang vitamin A, maka dia nggak mampu beradaptasi cepat gitu. Jadi gelap dirasanya. Makanya night blindness itu atau buta senja itu di saat senja atau sore-sore anak-anak itu di luar main-main di luar, begitu masuk ke dalam rumah dia nabrak-nabrak dinding gitu karena dia nggak lihat, gelap. Dari cahaya terang ke gelap. Kalian pernah membayangkan mati lampu ya? Sekiranya mati lampu atau kalian berada di dalam ruangan yang tidak ada cahaya, itu lama-lama mata kalian akan beradaptasi. Lama-lama ruangan yang gelap gulita itu kalian akan bisa lihat pelan-pelan apa isinya. Jadi kemampuan seperti itu yang sangat-sangat tidak dimiliki oleh orang yang defisiensi dari vitamin A tersebut. Ya, gejala awalnya itu adalah night blindness atau buta senja. Ya, jadi perhatikan yang seperti itu. Nah, adik-adik, nah ini kita lihat berbagai macam, ada 100 juta sel fotosensitif yang berada di dalam retina, berbagai macam. Ini sangat-sangat luar biasa gitu ya, bagaimana energi cahaya itu masuk, kemudian sel kon memanjang, memendek dan lain-lainnya sehingga kalian bisa untuk visual tersebut bisa tergambarkan ya. Ada rodopsin. Rodopsin itu yang dapat mengabsorpsi cahaya. Ya, jadi demikian kalian bisa lihat nanti bagaimana ada trigger atau pemicu impuls elektrik yang bisa membawa informasi visual ke otak. Oh, saya bisa melihat ini, saya bisa melihat benda ini, warna hijau, warna ini, warna ini. Oke. Kemudian kita lihat di sini adalah kebanyakan dari vitamin A berada di permukaan tubuh ditutupi oleh sel epitel, ya, sel epitel. Jadi di sini kalian bisa melihat di sini juga ada beberapa bagaimana kulit memberikan efek perlindungan. Selain itu vitamin A juga menjaga integritas dari jaringan epitel ya di dalam tubuh, juga di mulut, lambung, usus, kemudian ada berbagai macam lagi, banyak sekali peran vitamin A ini sebenarnya. Banyak sekali ya, Dek ya. Jadi untuk diferensiasi sel, sintesis protein sangat-sangat berperan. Oke. Nah, ini juga adik-adik bisa lihat bahwa vitamin A juga membantu untuk diferensiasi dari sel epitel dan juga sel goblet ya. Jadi bagaimana vitamin A tersebut dapat membantu mencegah sih ya, kayak seperti misalnya batuk kah, pilek kah, jadi di saluran pernafasan itu, di jalur-jalur itu akan dijaga ya. Jadi demikian. Selanjutnya lagi untuk reproduksi dan pertumbuhan ya. Dia pada laki-laki tentunya untuk perkembangan dari spermnya, kemudian waktu perempuan tentunya pada kehamilan tadi ya. Jika anak-anak kekurangan vitamin A maka dia akan mengalami gagal tumbuh. Tetapi kita harus tahu bahwa pertumbuhan itu memang bukan hanya satu sebab, atau dia merupakan fenomena yang kompleks dari remodeling tersebut ya. Dan ini juga berperan pada untuk tulang tadi, untuk tulang, pertumbuhan tulang, sel tulang itu demikian gitu ya. Jadi sel yang menguraikan dari tulang tadi. Jadi kalau
kita lihat adik-adik, ini kaitan vitamin A ini juga demikian ya. Jadi dikatakan bahwa di sini dikatakan ada, anggap saja begini, kalau kita pemecahan dari sel tersebut, sel untuk pembentukan tulang tadi, untuk pembentukan sel tulang tadi, kalau terlalu banyak vitamin A, hipertoksisitas, anggap saja seperti itu kita katakan, maka waktu dia pecahnya banyak gitu, tapi nggak bisa dibentuk yang baru, terutama pada orang yang lanjut usia. Jadi pada orang pada lanjut usia, berhati-hati pada pemberian vitamin A tadi ya. Di saat pemecahannya ada ya, tapi nggak ada untuk pembentukan, ditambah lagi vitamin A tadi yang terlalu berlebihan, nah itu akan memberikan bahaya fraktur pada orang tua ya. Nah adik-adik, beta karoten dia sifatnya sebagai antioksidan. Jadi vitamin A enggak, tapi beta karoten iya ya. Dia bisa sifatnya ini menangkap radikal-radikal bebas, kemudian dia menstimulasi enzim, aktivitas enzim, perbaikan oksidatif, kemudian nanti untuk memperbaiki sistem imunitas. Itu sangat-sangat penting adik-adik ya. Defisiensi vitamin A tentunya kalian tahu bahwa ada penyimpanan seharusnya di hati ya. Tetapi bisa terjadi kalau memang kita kurang makan vitamin A, kemudian perlu diingat bahwa status protein itu sangat penting ya. Status protein sangat-sangat penting. Nah, di sini dikatakan bahwa permasalahannya itu adalah ya itu tadi, defisiensi yang terjadi tanpa didukung oleh adanya protein. Kalau tadi vitamin larut lemak, kita udah melengkapi vitamin tersebut itu di dalam kapsul larut lemak sebetulnya ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Akan tetapi kalau udah masuknya lemak udah oke, kemudian proteinnya yang belum bisa. Oke. Kemudian kita lanjut lagi, berbagai macam penyakit infeksi juga berperan vitamin A. Makanya anak yang kurang gizi itu infeksinya banyak sekali, mau mumps, cacar, semua. Jadi kalau ada suplementasi, ini bisa membantu. Ini measles virus ya, campak ini ya. Jadi dikatakan bahwa ini sangat berhubungan. Jadi kalau bisa anak-anak ini jangan kurang vitamin A. Jangan kurang vitamin A, jangan kurang proteinnya. Oke, night blindness tadi kita udah utarakan bahwa buta senja tadi yearly diagnosis. Jadi diagnosis yang pertama sekali. Ya, jadi dari gelap ke terang ya. Jadi demikian. Oke, setelah dia night blindness, dia akan bergerak ke buta seroptalmia. Dan ini bisa mencapai total blindness atau buta yang betul-betul buta, nggak bisa melihat. Itu apanya, Dek? Apa? Lisis apanya? Korneanya tuh udah lisis semua, udah habis semua. Serosis, kornea jadi kering, kemudian jadi keras, jadi nggak ada lagi mukus yang bisa diproduksi lagi di situ. Keratomalacia, bentuk akhirnya ini udah habis lah semua deh, udah buta nih. Tapi mestinya kenapa bisa nggak dideteksi dari awal yang hal-hal yang seperti ini ya? Harusnya bisa dicegah aja, karena bahannya juga kalau perlakuannya bagus, tata caranya bagus, mestinya kita udah bisa dapat. Oke. Nah, jadi ini adik-adik bisa lihat ya, Dek, bagaimana seseorang yang defisiensi vitamin A secara kronik, itu lama-lama simpanannya dulu yang disirkulasi habis, kemudian di jaringan habis, kemudian kemungkinan ada masalah genetik malfunction, dan lain-lainnya, anemia, immunity, night blindness, habis itu terakhir pada seroptalmia atau kebutaan. Ya, jadi pada intinya adik-adik harus sangat mengetahui bagaimana peran dari vitamin A tersebut, ya adik-adik ya. Kemudian kita lanjutkan lagi adik-adik, apa sih gejalanya kalau orang tadi perannya terhadap apa namanya tadi pada kulit dan lain-lainnya. Ini ada keratinisasi. Jadi adik-adik untuk kulit adik ya, kalau anak-anak udah mulai bentol-bentol di sini, kasar dia ya adik-adik, toad-like skin bisa dibilang. Toad-like skin itu tahu adik-adik? Toad itu apa ya? Kayak seperti kata, tapi kalau kata kodok kan agak kecil. Ini toad ini kayaknya lebih besar lagi daripada mereka, daripada kata dan kodok tadi. Itulah kulitnya kasar, ya.
Kemudian kalau kalian korek gini di kulitnya itu, ya ampun, keluar garis putih juga. Ya, coba periksa kaki tangan kalian, ada nggak yang malas-malas makan sayur-sayuran, yang malas makan apa ya, makan malas, yang agak-agak protein tinggi, itu bakalan kena ya. Jadi ditambah lagi saluran cernanya juga sel gobletnya akan rusak. Jadi kurang sekresi mukusnya, jadi memperparah malnutrition tadi. Toksisitas, nah ini adik-adik udah saya katakan tadi, hati-hati sama nenek-nenek, sama kakek-kakek yang kita berikan. Hati-hati ya untuk memberikan vitamin A, apalagi dalam bentuk suplemen. Ya, jadi bisa fraktur, apa namanya? Dia pemecahan tulangnya banyak, tapi udah nggak bisa membentuk lagi. Nah, jadi gara-gara kebanyakan makan vitamin A, akhirnya mudah fraktur orang tuanya. Kemudian apalagi? Kalau overconsumption ini, kebanyakan makan wortel, ini nggak apa-apa, carotenoemia ini. Kemudian nggak masalah ya adik-adik, nanti secara fisiologis akan hilang sendiri. Berhenti aja makan wortel. Kemudian fraktur, osteoporosis. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi kaitannya juga dengan tulang. Juga dengan vitamin D ya. Jadi untuk mempertahankannya itu kan ini. Kemudian pada anak-anak defek pada lahir, permasalahan pada spina bifida, pada ini dek cleft palate, bibir sumbing juga hati-hati. Dan ini bersifat teratogen. Kalau kalian berikan dia 4 kali RDA-nya sebelum minggu ke-7 dari kehamilan tadi. Jadi berhati-hati sekali. Apalagi dalam bentuk suplemen. Suplemen bisa diserap 90%. Rekomendasi, nah ini kalian bisa lihat ya. Pemberian pada bulan Februari dan Agustus. Ya, Februari dan Agustus, blue capsule, red capsule. Ini udah campur dalam lemak. Jadi semestinya nggak susah lagi, tapi harus berhati-hati dengan bagaimana kita di dalam tubuh kita. Ini retinol equivalent sekarang ya dipakai berapa karoten, berapa retinol, dilihat aja. Sumbernya nih adik-adik, vitamin A ini hati ini kalau dulu ada cerita temennya kalau hati itu di Amerika atau di luar negeri itu makanan yang nggak dianggap ya untuk makanan anjing katanya. Tapi kalau kita kan enggak ya, kita tetap makan dicampur, ditumis sama apa kentang, digoreng, ditumis sama kentang itu enak sekali sebenarnya. Kemudian apalagi ya penggunaan hati ini di rendang juga ada ya adik-adik ya. Rendang hati, saya juga suka rendang hati, ya. Kemudian ini ini persentase daily value-nya. Jadi kalau kalian berapa porsi, berapa persentase dalam satu porsi ini bisa dilihat, ya adik-adik ya. Ini unitnya di dalam bahan makanan. Ada beberapa catatan di sini. Kalau dia sumber beta karoten tadi, carrot. Ini banyak carrot. Tapi kalau kalian makan carrot aja yang cuma di jus saja adik-adik, hanya di jus saja, nggak ada campur lemak-lemaknya, itu penyerapannya juga akan berkurang. Ya, jadi akan lebih baik kalau kalian di jus, tapi tambahkan sedikit minyak zaitun atau minyak lainnya yang bisa menambah penyerapannya. Sweet potato ini termasuk tinggi ya adik-adik ya. Sweet potato ini ubi yang berwarna oranye. Ubi berwarna oranye tersebut bisa membantu untuk sumber vitamin A dan macam-macam di sini bayam. Barulah kalian boleh ngomong bayam. Baru ya urutan-urutan ke bawah ini bayam. Dan ini lebih bagus memang dalam keadaan dimasak supaya bisa membantu penyerapan tadi. Ya, pepaya juga ada. Oke. Nah, adik-adik berbagai macam di sini bisa warna daun hijau tua, kemudian warna orange kuning bisa ya. Ini akan perlu bisa memenuhi vitamin A-nya. Ya. Kemudian bisa lihat di sini ada berbagai makanan ya, bagaimana warna-warna daun hijau tua, kemudian dan lain-lainnya. Susu sih enggak sebenarnya adik-adik ya. Susu bukanlah sumber vitamin A yang baik dan benar. Akan tetapi dia sudah difortifikasi. Kalau sudah difortifikasi ya udah cukup lah. Ya, jadi rajin-rajinlah melihat ke ke nutrition fact-nya atau kandungan gizinya adik-adik ya. Brokoli bagus, kemudian banyaklah nih. Nih beef liver nih. Sweet potato, cukup dikit aja. Udah oke dia, ya. Kalian nggak mungkin makan beef liver kan banyak-banyak, 500
500 gram atau 300 gram, udah cekat kali leher kita makan hati ini ya, pasti sedikit. Tapi kalau sweet potato, sedikit aja kalian bisa mengkonsumsi. Tambahkan mentega, tambahkan keju, bisa. Lebih bagus lagi penyerapannya, ya, sedap jadinya. Tomato juice boleh kasih, tapi tambahkanlah sedikit minyak-minyaknya biar penyerapannya bagus. RDA-nya ini bisa diberikan, kalian bisa lihat juga yang angka kecukupan gizi orang kita ya, Dek ya. Ini orang bule semua rata-ratanya, AKG, angka kecukupan gizi bisa. Kalau kita menilai vitamin A, statusnya adik-adik, lihatlah, bisa lihat di recall-nya, boleh food frekuensinya, kemudian ada pemeriksaan lainnya, tes adaptasi gelap bisa juga, biokimia periksa retinolnya juga bisa, ya. Kemudian vitamin A ini bisa lihat lagi kebutuhan-kebutuhannya, hipovitamin ini tanda-tanda dengan jalannya sama aja seperti tadi yang sudah kita bahas ya adik-adik ya. Berhati-hati pemakaian pada suplemen. Baiklah adik-adik, demikianlah. Adik-adik masih dengar? Masih, Prof. Oke. Nah, sudah selesai adik-adik. Apakah ada yang ingin bertanya? Satu saja pun boleh. Izin bertanya, Prof. Silakan Agustina. Izin bertanya, Prof. Kalau tidak salah, saya pernah dengar kalau vitamin A dapat rusak ya dok strukturnya kalau dipanaskan. Apakah itu betul, Prof? Gini, saya katakan vitamin A stabil dibandingkan dengan vitamin larut air. Ya, jikalau kalian lihat aja, tadi kan keywordnya kan Agustina bisa lihat warna, ya. Apakah itu dia warna kuning, hijau tua, di situ aja dipegang, ya, di situ aja dipegang. Jadi kalau kalian memanaskan sesuatu, memanaskan sayur atau memanaskan wortel itu sampai warnanya berubah, itu udah nggak ada lagi vitamin A. Kita membaca secara fisik aja. Kalau kalian bikin sayur, udah banyak sayurnya, udah dimasak berkali-kali sampai berwarna hitam, Agustina tuh nggak usah lagi berbicara vitamin A. Dah. Kalau dia bentuk hati, liver, kalau Agustina lihat dia masih, kalau liver dia lebih oke karena dia vitamin larut lemak itu biasa lebih tahan. Kalau vitamin larut air enggak, dia lebih sulit, dia mudah terbang, mudah teroksidasi. Tapi kalau vitamin A dia lebih firm, dia lebih agak lebih tahan lah, lebih stabil. Tetapi keywordnya itu aja. Kalau sesuatu warna itu udah rusak, nggak bisa lagi. Itu aja kuncinya. Nah, kalau dalam telur gitu, misalnya dalam telur, kan ada kuning telur. Nah, itu dikatakan ada mengandung beta karoten. Itu kan sumber hewani. Dia sebenarnya bukan dari beta karoten itu bukan di telur, bukan sumber hewani, tapi dari pakan dari hewan tersebut. Nah, semakin kuning yolknya itu, kuning telurnya, nah itu semakin bagus beta karotennya. Tapi kalau kuning-kuning pucat, enggak. Nah, jadi itu aja tanda-tandanya, Agustina ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Nah, itu adik-adik sudah saya berikan paparan sedikit mengenai vitamin A. Kalian perbanyak lagi, baca lagi mengenai vitamin A itu, ini akan lebih bagus lagi. Nanti Dr. Fitri akan memberikan dalam bentuk PDF. Kalau nggak dikasih, kasih tahu saya lagi. Ya. Oke. Oke, kalau begitu kita akhiri kuliah kita sampai di sini ya adik-adik ya. Baik, Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Selamat Prof. siang. Yo, Siang, bye-bye. Prof. Izin ya. Ya, Prof.